Teman-teman, kalau mau ciptakan aset satu, gini teman-teman ya. Asuransi jiwa bisa dijual untuk semua kalangan orang yang notabene ini adalah nyawanya kita sebenarnya di industri ini. Kalau asuransi kesehatan, orang udah punya satu yang sesuai tagihan, udahlah nggak usah berperang sama dia, pindah. Aduh, gua nggak tipikal gua, nggak usah. Cukup. Lu mau di perusahaan manapun, yang penting udah sesuai tagihan, lu nyaman, oke, selesai. Gua nggak mau pusing. Yang kedua, kalau critical illness, teman-teman masih oke, tapi ada batasannya. Critical illness saya hanya jual sama orang-orang yang masih aktif income. Kalau dia udah pasif income, kaya, pasif income, gue gak ada ini juga income gak mati. Lu jangan, kalau jual critical illness gak masuk, gue lebih senang jual asuransi jiwa sama orang begitu. Tapi kalau dia masih aktif income, artinya dia harus ngantor dulu baru dapat gaji, harus buka toko dulu baru dapat income. Orang begitu harus kita jual sisi. Nah, yang paling enak yang gak ada matinya adalah jual asuransi jiwa. Nah, jual asuransi jiwa, kita juga harus smart, teman-teman. Marketnya jangan disamain. Kan market kita ada mulai dari orang yang baru kerja, sampai udah level manager, sampai dengan orang konglomerat. Nah, cara prospeknya harus dibedain. Fungsi asuransi jiwa itu ada 3 pada umumnya. Yang pertama adalah untuk proteksi income, yang kedua adalah untuk proteksi aset, yang ketiga adalah untuk asset creation. Proteksi income itu adalah untuk orang-orang yang masih tergantung sama income, hidupnya masih tergantung sama income-nya. Itu level paling masif, paling bawah. Kemudian yang kedua, proteksi aset, orang-orang yang sudah punya aset, yang lebih kaya. Yang ketiga adalah untuk asset creation, menciptakan aset. Itu untuk orang yang jauh lebih kaya, untuk konglomerat. Karena orang kaya, kalau disuruh nambah aset, lu udah ada CPM, mau jadi 200M, mau nggak? Mau. Nggak ada orang kaya yang nggak mau makin kaya. Bener nggak, teman-teman? Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah ciptakan aset. Ini yang sering saya pakai sama agen-agen saya. Contoh, kalau hari ini kita mau ciptakan aset, let's say 10 miliar. Caranya bagaimana? Ya, paling gampang bisa dengan cash. Bener nggak? Kalau orang kaya bisa cash nggak? Bisa. Nah, banyak juga orang kaya dengan kredit. Uangnya mau diputar. Kalau misalnya kredit, kalau dia cicil di bank, misalnya 9%, kurang lebih cicilannya 126 juta sebulan. Ya, kalau cicil di bank. Nah, hari ini kalau cicil di Pru, itu cuma berapa? 9 juta sebulan. Ini kalau pakai umur 30 ya. Nah, tapi kalau pakai umur gocap, itu 23 juta. Ya. Umur gocap itu 23 juta. Ini ketepatan umur 30 slide ini ya. Biasanya jujur yang paling banyak itu kan klien kalau umur yang gede-gede kan umur 50-an ke atas. Gue pakai 23. Tapi ini contoh umur 30 ya. Lu bisa bandingin. Kan ada juga anak orang kaya umur 30. Banyak aset ya. Kita kasih tahu. Sekarang lu mau pilih mana? Mau pilih 126 juta atau pilih 9 juta? Orang bijak akan pilih berapa? 9 juta. Tapi pertanyaan orang setelah udah ngomongin gini apa? Dia bilang, Vin, iya, ini asuransi kan, Vin? Gue sekarang baru umur 30. Gue kalau mati 40 tahun lagi, lu tetap ngasih ke gue 10 miliar. Kalau gue beli itu aset, mati 40 tahun lagi, aset gue itu nggak 10 miliar loh. Udah naik, mungkin udah jadi gocap atau udah jadi berapa. Bener nggak? No, so, PR kita adalah, kita kasih tahu, bro, lu cicil 126 juta sebulan, untuk ciptain aset berapa? 10 miliar. Lu kasih dong effort yang sama gue. Lu cicil coba 126 juta sebulan sama gua akan kasih lu 130M. Pertanyaannya, kalau lu beneran invest 10M itu, berapa lama waktu yang lu butuhkan agar berinvestasi 10M lu itu jadi 130M? Belum tentu kan? Dan kalau di tempat gua, lu 1 kali cicil, ting tong tiang, orang Medan bilang meninggal, 126 juta jadi 130M. Lu di sini ting tong tiang, di sini 10M belum tentu jadi milik lu. Kenapa? Kenapa tahu? Karena itu cuma cicilan bank. Lu harus beli lagi asuransi dari bank. Itu cuma cicilan doang. Bener nggak? Nah, pertanyaannya, dengan effort yang sama, mau menciptakan aset jauh lebih murah, gunakan ini. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Nah, ini kayak biasa lah, ini teoritis ya. Ini Anda udah sering mendengar lah. Apa sih beda real asset dengan paper asset? Nah, itu yang gampang ya. Oke, nah teman-teman, hanya 100 juta. Nah, 10 tahun total modal Anda cuma 1M. Nah, tapi produk ini luar biasa. Dan ini digaransi ya, bukan asumsi-asumsian. Nanti di usia 60, itu sebagian di cashback, dikembaliin. Cair tuh dana pensiun 654 juta. Nah, udah cair dana pensiun ini sebelum dia cair, kalau seandainya meninggal saturannya 12,5 miliar. Kalau meninggal kecelakaan 14,5 miliar. Habis itu kalau setelah udah cair dana pensiun 10 miliar. Coba bayangin. Berarti kalau modal 1 miliar kurang 654, cuma 357 juta aja modal kita untuk 10 miliar. Teman-teman, meninggal kecelakaan itu 12 miliar. Dan logiknya kalau 1M modal dikurangi 654 cuma 357.
357 dapat 10 miliar, it means sama dengan apa? Cuma 3,57%. Ini program paling murah seluruh dunia. Habis itu, ini ya teman-teman, kondisi bebas premi, artinya lu selama store, sakit kritis bebas storan ya. Nah, luar biasanya untuk paper aset 10 miliar, itu cuma berapa? 3,6% doang. Murah. Hari ini lu mau beli tanah 10 miliar, saya nggak suruh lu keluarin 10 miliar loh. Saya cuma suruh lu keluarin 3,6% doang. 356 juta. Mau nggak sih? Rumah di peak seharga 10 miliar dijual 356 juta. Kurang lebih bahasa psikologi sellingnya. Ngerti kan maksudnya? Ini tahu kan maksudnya apa kan? Keren ya. Nah, kemudian ini contoh, kita selalu bilang skenario-nya contoh. Kalau kita panjang umur, 1 bulan kita store misalnya coba 9 juta tuh. Nah, 120 totalnya 1,1 M. Kalau cair dana pensiun 654 juta, sebelum cair dana pensiun 12,5 M, kalau meninggal akibat kecelakaan 14,5 M. Setelah dana pensiun cair 10 M atau 12,5 M. Nah, ini skenario pertama. Skenario kedua, kalau seandainya nggak sehat. Nah, kalau nggak sehat, let's say contoh kita cuma store 3 bulan tuh. Nah, total yang kita store cuma berapa? 27 juta. Nah, kalau begitu sakit kritis langsung bebas storan, kita nggak perlu store lagi. Tapi tetap kita dapat jaminan kalau meninggal 110 miliar, meninggal karena kecelakaan 12 miliar. Bagus nggak? Bagus banget, gila. Cuman dengan modal berapa? Ini pasti loh, modal 27 juta bisa berpotensi bisa dapat ini 10 miliar atau sampai dengan 12 miliar.